Jumpa kembali dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian Mentoring Self Improvement. Saat ini kita akan membahas lagi bagaimana respon orang terhadap perubahan. Nah, respon yang selanjutnya adalah kebanyakan orang melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Orang melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Tentunya ini nggak mungkin. Ada cerita lucu yang terjadi di kantor pos, di mana seorang pengantar surat mengantarkan surat dan lalu direspon seperti ini: penerima surat sudah meninggal. Tetapi karena terjadi kehilapan mungkin, surat itu tetap dihantar juga ke alamat yang sama. Akhirnya si penerima surat berkata demikian, penerima surat masih meninggal. Nah, ini lucu sekali ya. Pengantar surat mengantarkan ke alamat yang sama dan berharap terjadi sesuatu yang berbeda hasilnya. Jelas ini nggak mungkin. Ternyata dalam pengembangan kepribadian banyak orang seperti itu. Ketika orang merasa gagal, mereka terus mencoba hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jelas ini nggak mungkin, itu tidak masuk akal. Ada orang mengharapkan perubahan dengan keberuntungan. Mungkin mereka seperti ingin memenangkan lotre, mungkin mereka ingin berubah sesuai dengan satu hukum. Itu jelas nggak mungkin. Hidup itu bagaikan kalau kita pergi ke luar kota. Ketika kita pergi ke luar kota, kita kan mempersiapkan ya tujuannya, lalu rute yang harus dijalani, dan juga ketika kita berkendara, kita akan menghadapi jalan memutar, mungkin kita akan menghadapi rintangan, dan gak mungkin kita mengabaikan atau berpura-pura kita tidak melihat rintangan itu, atau kita berharap bahwa rintangan dan kondisi harus menyesuaikan terhadap saya karena saya tidak mau berubah. Jelas gak mungkin. Justru kita yang harus melakukan penyesuaian. Nah, banyak penemuan terbesar ditemukan ketika kita ingin keluar dari jalur dan mencoba sesuatu yang tidak pernah kita coba sebelumnya. Brian Tracy dalam sebuah podcast berjudul The Psychology of Achievement menceritakan bahwa ada 4 orang yang berhasil di dalam usianya yang masih muda, umur 35 tahun. Dan dia temukan bahwa orang-orang tersebut melakukan usaha setelah melakukan usaha yang ke-17. Bayangkan kalau dia tetap ngotot di usahanya yang pertama, bisnis yang pertama. Saya mau bertekad untuk terus berusaha di bisnis saya yang pertama ini. Wah, memang tekad ini bagus ya, tekad. Tapi kalau tekad tanpa penyesuaian, maka akan terjadi satu yang disebut dogmatisme dan mungkin bisa mengakibatkan akhir yang tragis. Ya, entrepreneur Alan Cohen berujar, untuk berkembang, Anda harus berkeinginan membiarkan masa kini dan masa depan Anda sangat berbeda daripada masa lalu Anda. Sejarah Anda bukan nasib Anda. Pola pikir itu menunjukkan fleksibilitas dalam pikiran, dan tekad berubah merupakan harga sebuah pembelajaran. Jadi marilah kita jangan melakukan cara yang sama dengan metode yang sama, tapi mengharapkan satu hasil yang berbeda. Itu jelas nggak mungkin. Bersama dengan saya Mr. Sorchan, salam sukses luar biasa.